Langsung aja ya guys ya. Seorang pria bernama Arif bersama istrinya bernama Ceku, sedang membicarakan bisnis toko karpet di Istanbul, Turki. Kemudian seorang pria bernama Logar, bersama asistennya datang ke toko untuk membicarakan bisnis. Namun, sesampainya di tempat itu, Logar menangkap Arif. Ternyata, ini semua rencananya untuk mencuri istri Arif. Dia menggunakan mesin waktu dengan mekanisme canggih, kemudian Logar berubah menjadi mirip Arif, dan mengungkapkan rencananya untuk bereproduksi dengan Ceku. Ketika Arif yang asli mencoba berbicara, asisten Logar mengaktifkan mesin waktu dan mengirimnya ke 1 juta tahun yang lalu. Kemudian Arif tiba di masa primitif, di mana dinosaurus masih hidup. Saat dia mengembara, dia kaget menemukan beberapa monyet. Ternyata monyet itu spesies pertama dari jenisnya, alias belum pernah berevolusi. Karena tidak punya pilihan, Arif mulai hidup bersama mereka, lalu melatih mereka dengan harapan mereka akan berkembang. Beberapa bulan kemudian musim dingin tiba. Saat Arif buang air kecil, air kencingnya langsung menjadi es, menandakan suhunya setara dengan suhu kutub selatan saat ini. Arif sangat rajin melatih kera-kera itu namun hasilnya nihil, mereka belum menunjukkan kemajuan apapun. Hal ini membuat Arif sadar, bahwa dia tidak bisa kembali ke rumah jika harus hidup selamanya dengan kera-kera itu. Kemudian dia berkelana sendiri ke dalam hutan untuk mencari peradaban manusia. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan T-Rex galak yang mengaum padanya. Arif awalnya ketakutan, tetapi setelah melihatnya ternyata T-Rex itu berusaha melindungi telurnya. Melihat hal itu, Arif bersikap ramah dan mundur dari wilayahnya. T-Rex menghargai sikapnya dan memberinya sarang madu besar sebagai hadiah perpisahan. Arif dengan senang hati menerimanya, tetapi sekarang dia telah membuat marah seekor lebah besar. Lebah itu menyengatnya dan terus mengejarnya. Arif berlari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Arif akhirnya berhasil mengusir lebah tersebut dengan bersembunyi di balik pohon, tetapi dia mendadak pusing karena sengatannya dan akhirnya jatuh ke tanah. Saat matanya terpejam, dia melihat 2 manusia purba di pohon. Tapi sebelum dia bisa bangun, pria primitif itu menenangkannya. Kemudian Arif sadar sedang berada di dalam gua yang dikelilingi oleh sekelompok manusia purba yang melantunkan doa-doa aneh. Ternyata mereka takut pada Arif, dan berencana membunuhnya. Untungnya, Arif bisa berbicara bahasa mereka dan dia menjelaskan pemimpin suku bernama Dimi, bahwa dia dari masa depan dan bukan ancaman bagi mereka. Tiba-tiba, seorang pria mengumumkan bahwa para Arogian telah tiba. Arogian adalah suku terpisah yang dipimpin pria jahat bernama Kaarga, dan mereka telah menindas suku Dimi selama bertahun-tahun. Setiap kali berkunjung, para Arogian menyiksa penduduk desa lalu merampas makanan dan juga peralatan mereka. Kali ini, Kaarga hadir untuk membawa 3 manusia purba terkuat untuk ritual khusus. Apesnya, Arif terpilih sebagai salah satunya. Ketika dia mencoba untuk menolak, Kaarga menembaknya dengan obat penenang, membuatnya pingsan, dan membawa dia ke desanya. Dalam perjalanan, salah satu orang jahat bernama Taso mengalami kecelakaan. Kepalanya terbentur batu dan jatuh dari kudanya, sehingga lengannya patah. Saat dia menangis kesakitan, Kaarga mulai mengubur Taso seolah dia sudah mati. Arif yang sudah bangun langsung turun tangan. Dia memberitahu bahwa Taso belum mati, dan berkata bahwa tangannya saja yang patah. Dia kemudian membuat gips darurat untuk lengannya. Kemudian Taso sekarang bisa merasakan lengannya lagi, dan dia berterima kasih kepada Arif karena telah menyelamatkan nyawanya. Begitu mereka sampai di desa, terungkap bahwa tempat itu sebenarnya dipimpin oleh keponakan Kaarga bernama Kalia yang juga ayah Taso. Dan anak itu menyusul dan Kaarga bertanya kepada Taso tentang topeng buatan tangan yang dia temukan di kamar. Taso dengan bangga mengungkapkan bahwa dia membuatnya dari kulit pohon, tetapi hal ini membuat Kalia kesal karena dia ingin putranya menjadi pejuang bukan untuk menjadi seniman. Kalia kemudian menceritakan sebuah kejadian dari masa kecilnya yang merenggut ayahnya bernama Kumo. Suatu hari,
sebuah pesawat luar angkasa berbentuk lingkaran turun dari langit membawa 2 penumpang. Mereka memberi Kumo sebuah bola sebagai hadiah dan kembali ke pesawat luar angkasa mereka. Sayangnya, Kumo yang terlalu bersemangat mengejar mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pada saat dia terbakar sampai mati oleh mesin pesawat luar angkasa. Sejak saat itu, Kalia membenci penemuan dan hal-hal baru. Dia percaya bahwa ayahnya ada di surga, dan membangun menara yang sangat tinggi untuk penghormatan. Banyak orang telah mencoba memanjat menara untuk membawa Kumo kembali, tetapi tidak ada yang berhasil dan tidak bisa pulang kembali. Ternyata Kaarga membawa 3 pria kuat dari suku Dimi untuk mengirim mereka ke atas menara. Namun, Arif dengan sukarela pergi sendiri, membuat semua orang terkejut. Dia perlahan memanjat menara dan akhirnya berhasil mencapai puncak. Di sana, dia bertemu dengan pria aneh yang dia anggap sebagai Kumo. Arif berencana untuk membawa pria itu kembali ke bawah, tetapi malah membuatnya ketakutan, menyebabkan pria itu jatuh hingga tewas. Kemudian Arif perlahan turun, dan ketika ia sudah di bawah suku Arogian tertegun melihat seseorang kembali hidup-hidup dari menara. Mereka mendadak penuh dengan kegembiraan. Kalia kesal karena Arif tidak bisa mengembalikan ayahnya, tetapi dia memaafkannya. Taso juga terkesan dengan kegagahan Arif dan dia mulai menggambarnya di atas batu. Arif memuji keahliannya, dan Taso memberinya koleksi langka. Di sana, Arif melihat gambar tersembunyi seorang gadis bernama Mimi dari desa lain. Ternyata Taso naksir berat padanya. Hal ini mengingatkan Arif pada istri tercintanya, dan dia memohon kepada Taso untuk menyediakan semua alat yang tersedia agar dia bisa kembali ke masanya. Taso menyebutnya tidak mungkin, karena ayahnya Kalia mengumpulkan semua peralatan dan menguncinya di dalam gua, dan melarang semua orang menggunakannya. Namun, saat Arif berjanji akan menjodohkan Taso dengan Mimi, akhirnya dia setuju untuk membantu mendapatkan alat tersebut. Malamnya, Taso dan Arif menyelinap ke dalam gua untuk mencari alat-alat. Sayangnya, mereka tertangkap oleh Kaarga dan membawa keduanya ke Kalia. Kemudian penguasa desa kecewa, karena putranya telah menjadi pencuri, dan segera menyangkalnya. Karena itu, Taso yang kesal meninggalkan desa bersama Arif. Di adegan selanjutnya, keduanya berkeliaran di sekitar hutan hingga bertemu dengan Mimi dan teman-temannya yang sedang mandi di sungai. Mimi memusuhi Taso karena latar belakangnya, tetapi Arif mengubah persepsinya dengan menunjukkan tato wanita cantik yang dibuat Taso di punggungnya. Kelompok itu kemudian kembali ke desa Dimi, dan Arif mengungkapkan rencananya untuk memulai peradaban baru. Dia memberitahu Dimi tentang ribuan gadget berguna di Gua Kalia, dan meminta bantuannya untuk mencurinya. Karena ingin memiliki alat-alat dengan teknologi modern, Dimi dan orang-orangnya segera menyetujui dengan rencana tersebut. Pada malam hari, Arif dan Taso kembali menyusup ke Gua Kalia dan membawa semua alat yang diperlukan. Kemudian para penduduk membantu mereka membawa gerobak kembali ke desa. Dalam waktu singkat, Arif mulai membuat semua penemuan penting yang telah membantu umat manusia berevolusi. Dan selama berbulan-bulan, semua orang di desa menjadi terbiasa menggunakannya. Berkat Arif, mereka telah berevolusi beberapa ribu tahun lebih cepat, membuat hidup mereka menjadi mudah. Para wanita sekarang bisa memasak makanan dan anak-anak pergi ke sekolah. Arif dinyatakan sebagai menteri desa, tetapi dia tidak senang karena dia tidak melihat adanya perubahan dalam kecerdasan rakyatnya. Di sisi lain, Kalia akhirnya mengetahui bahwa gua tersebut telah dirampok oleh Arif dan Taso. Kemudian dia mengirim pamannya Kaarga untuk membunuh mereka, tetapi ketika tiba di desa, dia terkejut melihat semua penemuan baru itu. Dia meminta agar mereka diserahkan kepadanya, namun, Arif mengolok-olok dan mempermalukannya di depan para penduduk. Ini membuat Kaarga marah dan dia berjanji untuk kembali dengan pasukannya untuk membalas dendam. Suatu hari, Arif mengajak Taso, Mimi, dan yang lainnya berpiknik ke hutan terdekat. Sedihnya, ketika mereka kembali, mereka melihat seluruh desa telah digeledah. Ternyata orang-orang Arogian mengambil semuanya dari desa.
Muak dengan perseteruan ini, Arif mendekati Kalia dan mengusulkan solusi dengan mengadakan pertandingan futsal. Jika timnya menang, Kalia harus mengembalikan semua peralatan yang dia curi, dan jika Arif kalah, dia akan membangun menara untuk mengambil kembali ayah Kayla yang hilang. Kalia pun menyetujuinya. Kemudian terungkap bahwa Arogian telah bermain bola untuk mengenang mendiang ayahnya, dan bola istimewanya telah menjadi harta karun baginya. Makanya, Kalia tidak ada masalah apapun dalam membuat tim. Dia memilih 6 pria paling tangguh untuk acara pertandingan tersebut. Di sisi lain, Arif juga mulai mencari pemain. Namun sayangnya belum ada yang pernah mendengar istilah futsal. Saat itu, Mimi mengungkapkan bahwa ada mantan penjaga gawang Arogian bernama Chuhara di desa tersebut. Ternyata Chuhara pensiun setelah kebobolan 8 gol dalam satu pertandingan, seperti yang dilakukan Barcelona melawan Bayer. Arif mencoba meyakinkan dia untuk bermain tapi dia menolak. Melihat hal tersebut, Dimi maju menjadi penjaga gawang tim. Sementara itu, Arif dan Taso menjadi penyerang dan anggota tim lainnya terdiri dari penduduk desa lainnya. Kemudian Arif dan timnya mulai menjalani pelatihan yang keras, sementara Mimi dan wanita lainnya menyiapkan kaos sepak bola tim. Dan setelah beberapa hari, tim Arif menguasai permainan dan mulai bermain dengan elegan. Kemudian hari penting itu tiba. Semua orang bersemangat tentang pertandingan ini, tapi sayangnya, orang-orang Arogian sejak awal langsung mendominasi. Mereka dengan mudah mencetak 4 gol spektakuler. Namun yang mengejutkan, sesaat sebelum paruh waktu, seorang pemain dari tim Arif berhasil mencetak gol. Dia merayakan dengan penuh semangat dan berlari ke api terdekat. Dalam diskusi paruh waktu, Arif yang khawatir mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah alien dari planet lain. Faktanya, dia memiliki beberapa kekuatan super, yang dapat dengan mudah mengubah permainan menjadi menguntungkan mereka. Arif juga menyebutkan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan sampai sekarang karena dia takut menyakiti seseorang. Tapi sekarang kemenangan timnya dipertaruhkan, dia harus menjadi alien. Lucunya, alih-alih menyembunyikan fakta sebesar itu dari mereka, penduduk desa justru tertarik dan mulai menyuruhnya untuk menampilkan permainan terbaiknya. Segera babak kedua dimulai, dan Arif, menggunakan kekuatannya, mendominasi permainan sepenuhnya. Dengan akrobat supranatural dan visinya yang sempurna, ia memimpin timnya untuk mencetak 3 gol, sehingga menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Di tengah panasnya pertandingan, Taso berkelahi dengan salah satu Arogian, yang mengakibatkan penalti bagi mereka. Dimi menyelamatkan penalti tapi tangannya cedera dan dia dianggap tidak fit untuk bermain. Tak lama Chuhara melangkah maju untuk bermain. Dia segera berubah menjadi tembok bata dan menyelamatkan semua yang terlempar ke arahnya. Akhirnya, dengan hanya beberapa detik tersisa, Arif melompat ke udara dan melepaskan tembakan ganas yang akhirnya menjadi gol kemenangan. Penduduk desa itu bersorak gembira, dan Kalia juga bertepuk tangan untuk tim lawan. Dia menyebutkan bahwa dia akan mempertahankan bagiannya dari kesepakatan itu, dan mulai sekarang akan menjauh dari penduduk desa. Namun meski menang, Arif sedih. Dia percaya bahwa Logar telah mengambil istrinya menjadi sandera. Oleh karena itu, dia berencana untuk meninggalkan desa dan berkelana untuk selamanya. Sebelum berangkat, ia menghadiahkan arlojinya kepada Taso dan cincin pertunangannya kepada Mimi. Tiba-tiba, kilatan terang muncul dan Ceku muncul begitu saja. Arif sangat gembira dicampur bingung melihat istrinya. Kemudian Ceku mengungkapkan bahwa setelah Arif pergi bersama Logar, dia membuka internet dan mengetahui tentang cincin dan arloji berusia jutaan tahun ditemukan di sebuah gua oleh sekelompok arkeolog. Ketika Ceku meneliti lebih lanjut tentang cincin dan jam tangan itu, dia menyadari bahwa itu sebenarnya milik Arif. Dia kemudian menghubungkan semua titik dan menyimpulkan bahwa Arif di depannya adalah Logar. Oleh karena itu, dia menginterogasinya di bawah todongan senjata dan menginterogasinya tentang lokasi suaminya. Akhirnya, dia mengoperasikan mesin waktu milik Logar untuk tiba di sini. Tak lama kemudian,
Pasangan tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada semua penduduk desa dan kembali ke lini masa mereka. Begitu sampai di rumah, mereka mengirim Logar ke desa primitif. Pada awalnya, penduduk desa berasumsi bahwa dia adalah Arif, dan mencoba berbicara dengannya dengan sopan, tetapi ketika Logar yang arogan mulai melontarkan kata-kata kotor, mereka menyadari bahwa dia adalah seorang penipu. Yang lebih buruk lagi, Kalia dan yang lainnya mengetahui bahwa pesawat ruang angkasa adalah milik Logar, yang datang ke desa mereka dan membunuh Kumo. Melihat masa yang marah, Logar akhirnya mulai panik dan meminta orang-orang untuk meninggalkannya sendirian, namun tidak ada yang mendengarkannya. Film berakhir saat penduduk desa perlahan mendekati Logar untuk menangkapnya, tetapi sebelum itu, T-Rex muncul dan melahapnya. Udahan dulu ya guys ya.